Shalom, selamat malam Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Malam hari ini kita berjumpa kembali dalam program My Way. Satu program renungan singkat yang akan memberkati kehidupan kita sebelum kita tidur dalam damai sejahtera Tuhan Yesus Kristus. Dan malam hari ini saya akan membahas satu tema, yaitu hati yang subur membuat iman bertumbuh. Dan kita melihat ada satu perumpamaan yang Tuhan Yesus nyatakan di dalam Injil Matius, yaitu perumpamaan tentang penabur, ya. Tentang benih-benih yang jatuh di pinggir jalan, tanah berbatu, semak duri, dan tanah yang subur, ya. Kita bisa baca ayat firman Tuhan ini dalam Matius 13 ayat 3-8. Kita akan baca firman Tuhan ini. Dan ia mengucapkan banyak hal dalam perumpamaan kepada mereka. Katanya, adalah seorang penabur keluar untuk menabur. Pada waktu ia menabur, sebagian benih itu jatuh di pinggir jalan. Lalu datanglah burung dan memakannya sampai habis. Sebagian jatuh di tanah yang berbatu-batu, yang tidak banyak tanahnya. Lalu benih itu pun segera tumbuh karena tanahnya tipis. Tetapi sesudah matahari terbit, layulah ia dan menjadi kering karena tidak berakar. Sebagian lagi jatuh di tengah semak duri. Lalu makin besarlah semak itu dan menghimpitnya sampai mati. Ayat 8, dan sebagian jatuh di tanah yang baik lalu berbuah. Ada yang 100 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, dan ada yang 30 kali lipat. Nah, kalau kita membaca dalam Injil Matius, di ayat 18-23, di situ dijelaskan tentang arti dari perumpamaan tersebut. Nah, kita akan baca mulai ayat 18-23. Karena itu, dengarlah arti perumpamaan penabur itu. Kepada setiap orang yang mendengar firman tentang kerajaan surga, tetapi tidak mengertinya, datanglah si jahat dan merampas yang ditaburkan dalam hati orang itu. Itulah benih yang ditaburkan di pinggir jalan. Benih yang ditaburkan di tanah yang berbatu-batu ialah orang yang mendengar firman itu dan segera menerimanya dengan gembira. Tetapi ia tidak berakar dan tahan sebentar saja. Apabila datang penindasan atau penganiayaan karena firman itu, orang itu pun segera murtad. Yang ditaburkan di tengah semak duri ialah orang yang mendengar firman itu, lalu kekhawatiran dunia ini dan tipu daya kekayaan menghimpit firman itu sehingga tidak berbuah. Ayat 23, yang ditaburkan di tanah yang baik ialah orang yang mendengar firman itu dan mengerti. Dan karena itu ia berbuah. Ada yang 100 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, dan ada yang 30 kali lipat. Dan pada kesempatan malam hari ini saya akan membahas tentang tanah yang baik, di mana di situ terlihat bahwa benih yang ditabur di tanah yang baik, yaitu orang yang mendengar firman dan mengerti, mereka akan berbuah. Ada yang 100 kali lipat, 60 kali lipat, dan 30 kali lipat. Nah, bagaimana tanah itu bisa dikatakan tanah yang baik? Kalau kita tahu, tanah yang baik itu adalah tanah yang cocok untuk ditanami berbagai macam tanaman dan akan menghasilkan buah yang baik pula. Kalau kita melihat petani atau peladang, ya, pada saat sebelum dia menabur benih di ladangnya, tentu petani tersebut akan melihat, akan memeriksa apakah tanah yang akan ditaburi benih itu sudah dikategorikan tanah yang siap tanam atau tanah yang baik. Jika belum, maka petani tersebut harus mengusahakan tanahnya. Pengertian mengusahakan tanahnya adalah jika tanah itu keras dan padat, maka dia harus membajak tanah itu supaya gembur. Jika tanah itu adalah berisi rumput, semak duri, dan bebatuan, maka ia harus membersihkan dahulu bebatuan, menyiangi rumput, menyiangi semak duri, sehingga tanah itu siap untuk ditanami, ya. Lalu yang perlu dilihat lagi, apakah tanah itu sudah siap menjadi media tanam yang baik. Jika belum, maka petani tersebut akan memberikan pupuk kandang atau pupuk kompos, ya, yang kita tahu bahwa itu adalah dari sisa-sisa atau ampas atau kotoran binatang yang difermentasi menjadi satu pupuk yang membuat tanah akan menjadi subur. Nah, seperti itulah hati yang baik, tanah yang gembur. Supaya firman bisa diterima, bisa dimengerti, bisa dipahami, maka kita harus menyiapkan hati kita ini seperti tanah yang baik, tanah yang gembur. Bagaimana caranya?
maka kita harus mengizinkan Allah, Tuhan, untuk mengusahakan, mengerjakan hati kita. Dengan cara bagaimana? Tuhan seringkali mengizinkan persoalan datang dalam hidup kita. Tujuannya cuma satu, supaya tanah hati kita ini menjadi gembur. Bagaimana respon kita menghadapi setiap tantangan, setiap masalah yang ada? Apakah kita tetap mengeraskan hati, atau kita malah menerima segala sesuatu yang Tuhan izinkan terjadi ini sebagai satu cara dari Tuhan untuk membersihkan hati kita ini dari keinginan-keinginan duniawi yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Saat hidup terasa makin berat, maka saat itulah tanah hati kita ini sedang dikerjakan dengan baik oleh Allah yang pemilik hidup kita ini, supaya hati kita ini siap untuk menerima taburan firman-Nya. Dan pada saat firman Tuhan ditaburkan dalam kondisi situasi yang seperti itu, maka hati kita ini siap untuk menerima taburan firman Allah, supaya firman ini tertanam dalam hati kita. Bukan hanya tertanam, tapi firman inilah yang akan hidup dalam hidup kita, supaya Roh Kudus yang akan membantu untuk pertumbuhan benih ini bekerja dengan caranya yang ajaib, bekerja dengan caranya yang dahsyat untuk memberikan pertumbuhan yang baik. Benih yang berakar ke dalam, semakin kuat, semakin mengenal Tuhan, bahkan pertumbuhan ke atas, di mana rohani kita semakin teguh, semakin tangguh, kita semakin kuat di dalam iman kita kepada Tuhan, menghadapi setiap tantangan dengan keyakinan iman yang teguh bersama dengan Tuhan, dan kita akan menjadi pemenang yang terus akan menjadi satu kekuatan dalam kehidupan kita untuk kita menjadi berkat kemuliaan bagi nama Tuhan Yesus Kristus. Itulah tujuan kita hidup dalam dunia ini, supaya setiap benih yang ditaburkan di dalam kehidupan kita akan bertumbuh, dan pada akhirnya akan menghasilkan buah-buah Roh Kudus, akan menghasilkan buah-buah yang memuliakan nama Tuhan. Mari malam hari ini Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, kita siapkan hati kita siapkan hidup kita untuk menerima bajakan dari Tuhan, untuk menerima karya Roh Kudus dalam hidup kita, mengerjakan, memulihkan kehidupan hati dan pikiran kita menjadi tanah yang gembur untuk siap ditanam dengan benih firman Tuhan, dan pada akhirnya kita akan berbuah hanya untuk kemuliaan nama Tuhan saja. Puji Tuhan, itulah berkat bagi kita malam hari ini. Selamat beristirahat, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.